الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan, menghidupkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam dan masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabatnya yang agung dan mulia, dan para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini tentang Ma'rifatul Rasul. Kalau minggu yang lalu kita mengenal Ma'rifatul Insan, mengenal tentang diri kita. Pada hari ini kita menerangkan tentang Ma'rifatul Rasul, untuk mengenal Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak kenal, tidak akan sayang, tidak akan cinta kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Manaf. Abdul Manaf bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Manaf, Abdullah bin Hisham. Jadi Hisham ini dikatakan keluarga Rasulullah itu adalah keluarga Hashimiyah. Jadi Hashim ini memang orang Mekah asli. Kemudian dia seorang kaya raya, orang soleh, orang yang selalu menolong orang lain, orang dermawan, terutama sekali adalah sering menolong para jamaah haji. Hashim. Kemudian dia berdagang ke Syam. Sampai di Madinah, dia menikah di sini. Menikah dengan seorang perempuan. Nah, ketika perempuan itu sudah hamil, dia melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Kemudian ternyata dia setelah dia hamil melanjutkan perjalanannya ke Syam. Ternyata di Syam dia meninggal dunia. Kemudian terhabarlah oleh keluarganya di Mekah sudah beberapa waktu bahwa Hashim ini ada istri di Madinah dan sudah melahirkan. Kemudian setelah terkabar bahwa dia sudah agak dewasa, maka ada seorang saudaranya bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudara daripada Hashim tadi. Dia pergi ke Madinah, dicarinya mana keponakannya yang namanya adalah Abu Talib. Kemudian ketemu dengan hati yang begitu senang dan gembira.
dan diajak untuk pulang ke Mekah. Tapi kata Abdul Muttalib, saya tidak bisa pulang ke Mekah kalau tidak ada izin daripada ibunya. Akhirnya berkali-kali dibujuk ibunya sehingga ibunya mau untuk membiarkan Hasim itu, Abdul Muttalib itu pergi ke Mekah. Jadi sampai di Mekah disambut oleh keluarga yang ada di Mekah. Kemudian tidak berapa lama maka Al-Muttalib ini meninggal dunia. Al-Muttalib ini adalah tadi dikatakan saudaranya Hashim dan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Orang yang terpandang, orang yang terhormat di kota Mekah. Maka kedudukan yang mulia itu berpindahlah kepada Abdul Muttalib tadi. Yaitu siapa? Nenek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu ketika dia hijrah, dia memilih Madinah karena memang di Madinah itu adalah sudah ada keluarganya asli. Jadi pada hakikatnya dia itu kembali kepada tanah asalnya, tempat neneknya lahir, kelahiran neneknya. Neneknya yang bernama Hashim. Itu sejarah ringkasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai suatu keutamaan Rasulullah SAW sejak dilahirkan dan sampai dia wafat. Memang Rasulullah SAW itu dikatakan di dalam Quran, Ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan kamu, kata Rasulullah. Ya ilayya, tetapi Rasulullah itu adalah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan Rasulullah sejak lahir, menurut daripada tarikh, bahwa ketika dia lahir maka keluarlah cahaya. Dan cahaya itu adalah memancar sampai ke Syam. Sampai ke Syam, yaitu ke istananya raja pada waktu itu. Dan itu dilihat oleh ibunya sendiri. Jadi ibunya ini tidak sembarang perempuan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu keutamaan bisa melihat. Padahal Syam, antara Mekah dengan Syam itu sebulan perjalanan onta. Sangat jauh sekali. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW ini sejak lahir sudah lain. Kemudian juga Rasulullah SAW itu adalah diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi, sebagai Rasul. Jadi Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah bedanya diberi wahyu adalah untuk diri sendiri. Tapi Rasul adalah diberi Allah wahyu untuk diri dan untuk umatnya. Maka Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk jin dan manusia. Untuk jin dan manusia. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berdakwah. Pada suatu malam dia hilang. Dicari-cari tak ketemu. Ternyata dia keluar dari padang Sahara. Kemudian ditanya, kemana semalam tidak. Kemana pergi semalam? Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah mengajar para jin-jin. Jadi jin-jin itu sama dengan kita. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ada yang soleh, ada yang takwa. Sama dengan manusia. Ada yang mereka masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW adalah diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah diutus Allah untuk kamu semua. Jadi Rasulullah itu setelah diutus Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka tidak berlakulah semua syariat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah itu menasahkan. Menasahkan itu artinya menghapus segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum dari langit yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah tidak berlaku lagi. Maka oleh karena itu dalam Quran Allah jelaskan,
Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka dia ditolak, tidak diterima, dan dia termasuk daripada orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa beriman, beribadah menurut hal-hal yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan Rasulullah SAW daripada manusia-manusia dan daripada para nabi dan rasul, dan memang dia adalah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Rasulullah SAW itu di antara keutamaan Rasulullah bisa berbicara dengan orang yang meninggal, berbicara dengan binatang, berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sudah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tentang alam gaib, tentang surga, tentang neraka. Terutama sekali Rasulullah berbicara tentang orang yang meninggal. Ada seorang perempuan itu yang sering membersihkan masjid. Kemudian perempuan itu tidak kejengokan. Rasulullah bertanya, kemana itu perempuan? Kata sudah meninggal. Kemudian Rasulullah marah. Kenapa tidak memberikan tahu kepada saya? Kata Rasul. Kemudian kata Rasulullah, di mana kuburnya? Kemudian ditunjuklah kubur. Tunjuk kubur itu. Kemudian Rasulullah salat. Ya. Jadi mensalatkan orang yang di atas kubur orang itu boleh. Selama sebelum masa waktu 3 bulan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai, namanya saya lupa, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya di alam kubur mendapatkan suatu kebahagiaan, dan amal yang paling bagus selama saya hidup di dunia adalah membersihkan masjid. Jadi tidak ada amal yang paling bagus, kata perempuan tadi. Ya, jadi dia bilang sama Rasulullah berbicara, kecuali adalah membersihkan, menjaga masjid, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bisa berbicara dengan orang yang mati dalam kubur. Dan pada perang Badar, ketika terjadi perang Badar, jadi orang-orang yang mati di perang Badar adalah para pemuka-pemuka Quraisy, termasuk di situ Abu Jahal. Setelah meninggal mereka, maka mayat-mayat mereka tetap dijaga, dipelihara, jangan sampai dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Maka dimasuklah ke dalam sumur tua. Kemudian ditanya Rasulullah, wahai sianu, bagaimana keadaanmu sekarang? Mereka menjawab. Rasulullah berbicara sama mereka yang sudah meninggal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia kan sudah meninggal. Apakah bisa untuk berbicara? Saya mendengar, kata Rasulullah, apa pembicaraan mereka lebih jelas daripada saya berbicara dengan kalian. Ini adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah SAW bisa berbicara dengan kayu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang pemuda. Pulang dari pekerjaannya untuk kembali ke rumah. Kemudian di tengah jalan Rasulullah bertemu. Maka Rasulullah menawarkan, mau tak kau beriman kepada aku? Karena aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki itu mengatakan, saya mau beriman kalau memang ada bukti kau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memanggil sebatang kayu. Jadi kayu itu jauh di sana ada lembah. Kemudian dipanggil, wahai kayu, ta'al, kau kembali ke sini. Maka kayu itu berjalan. Setelah dekat, kayu itu berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa berbicara, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyaksikan hal yang demikian, laki-laki itu berkata, saya akan beriman kepadamu dan saya akan pulang ke kampung saya dan saya akan mengajak semua penduduk-penduduk situ untuk beriman kepadamu.
Jadi Rasulullah SAW itu bisa berbicara dengan kayu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendengar suara tangisan. Dicari-cari di manalah orang menangis. Tidak ada. Ternyata yang menangis itu adalah sebatang kurma. Yang mana batang kurma itu ketika awal itu tempat Rasulullah bersandar ketika baca khutbah. Tapi lama-kelamaan para sahabat Rasulullah SAW membuat mimbar. Sehingga dia tidak lagi bersandar di batang kurma. Maka batang kurma itu sedih, menangis. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa kau menangis? Karena Rasulullah SAW tidak lagi bersandar kepada saya. Yang selama ini sering bersandar kepada saya. Menangis kurma. Rasulullah SAW. Subhanallah. Keutamaan yang Allah beri kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga bisa berbicara dengan batu. Dengan hewan. Ya. Dengan hewan pada suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah mau buang hajat. Buang hajat Rasulullah masuklah ke ke belakang. Ada itu penduduk ke belakang. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada seekor onta. Onta itu kurus, onta itu menangis dengan air matanya yang bercucuran. Dia melapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kau menangis? Maka onta itu berkata, saya katanya tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Saya disuruh kerja oleh si yang mempunyai onta itu tadi. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang punya onta ini? Dicari orang. Kemudian dikasih, janganlah kau membuat binatang ini. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Perlakukanlah dengan baik. Jadi Rasulullah itu bisa berbicara dengan binatang-binatang. Rasulullah SAW juga bisa berbicara dengan batu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari suatu tempat sampai ke rumah melihat anaknya bernama Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa menangis anakku? Kata Fatimah, saya capek. Saya capek bekerja, yaitu menumbuk gandum yang begitu banyak. Maka kata Rasulullah SAW, sudah kalau begitu biar saya yang kerja. Karena memang Rasulullah biasa untuk membantu keluarga, membantu anak dan istrinya. Walaupun dia adalah orang yang paling mulia, tapi dia tetap untuk membantu keluarga. Maka Rasulullah menumbuk batu. Kemudian Allah SWT berfirman kepada batu, wahai batu, kau kerja sendiri. Maka batu itu kerja sendiri. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk, otomatis. Kemudian Rasulullah melihat batu itu kerja sendiri. Kemudian batu itu menangis. Kata Rasulullah SAW, kenapa kau menangis batu? Saya capek, kata batu. Kalau kau capek, kata Rasulullah, kau istirahat. Kata batu, saya tidak mau istirahat. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat nanti aku akan jadikan kau sebagai pendasi rumah anakku Fatimah di sorga. Maka batu pun tertawa senang, riang dan gembira. Kenapa? Karena memang batu banyak masuk neraka. Di dalam ayat Quran yang berbunyi, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa idalil kafirin. Jika kau tidak bisa mengerjakannya, fa in lam wa lan taf'alu, dan sekali-kali kau tidak bisa mengerjakan, fattaqun nar, maka takutlah api neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana neraka itu kayu bakarnya manusia dan batu. Batu-batu ini dipersembahkan oleh manusia. Patung-patung. Wa'id dalil kafirin, dan disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Maka batu pun merasa senang dan gembira. Sehingga dia mendengar berita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang surga, tentang neraka.
Pada satu riwayat Rasulullah sedang salat, Rasulullah mundur. Kemudian sahabat pun ada apa ini? Mundur. Tapi para sahabat sudah tahu bahwa ada hal-hal yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah salat ditanya kenapa? Saya melihat api neraka. Api neraka, saya takut kena kaki saya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa itu neraka, apa yang itu surga. Makanya Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di dalam mengajak manusia ini untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada dirinya, untuk beriman tentang kampung akhirat. Karena Rasulullah SAW sangat kecewa kalau manusia tidak beriman. Kalau tidak beriman, kenapa? Dia akan masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang dahsyatnya bagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disiapkan orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga tentang isi surga. Rasulullah pernah sedang solat, tangannya mau mengambil sesuatu. Kemudian setelah solat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ada apa? Saya akan mengambil satu buah anggur di surga itu. Kalau saya ambil itu akan kalian makan untuk selama-lamanya. Jadi banyak sekali keutamaan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga bagaimana sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq di dalam ucapannya, ma taraktu ma amila bi Rasulullah SAW wa in taraktuhu an akhafu an adillah. Aku kata Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak berani untuk meninggalkan amal-amal apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Abu Bakar Siddiq, kalau aku tinggal satu perkara yang pernah dilakukan Rasulullah yang tidak aku lakukan, maka aku takut aku ini termasuk orang yang sesat di dalam hidup. Ya, orang yang sesat. Jadi Abu Bakar Siddiq ini amal apa termasuk amal sunnah, apa bentuk apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka yang dia tahu, maka dia akan lakukan. Tak berani dia ninggalkan. Karena dia termasuk takut nanti dia termasuk orang-orang yang sesat di dalam hidup. Jadi meninggalkan amal sunnah termasuk sesat. Coba bayangkan. Makanya setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq ini bertanya kepada anaknya, Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, adakah sesuatu amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang belum pernah aku lakukan? Kemudian Aisyah berpikir. Kata Aisyah, ada ya, itu bapakku. Apa kata Rasulullah? Kata bapaknya Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasulullah SAW itu dia tiap hari pergi ke tepi kota, kota Madinah, yaitu membawa roti. Dan di situ ada seorang orang Yahudi yang buta, yang miskin, yang setiap hari dia mencaci, menghina Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq pun pergi, bawa roti, cari-cari. Jadi orang begitu kan mudah dapatnya, yang sering mencela-cela itu kan, Muhammad adalah ini pemecah bangsa, pengacau, orang jahat itu. Ini kata Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq pegang roti itu,
pegang di tangan. Ini roti. Tak, untuk kau makan hari ini. Siapa kau katanya? Yahudi itu. Siapa kau? Aku Abu Bakar Siddiq. Katanya. Bukan begini ngasih aku. Terus, aku ini sudah lama, kata beberapa hari katanya nunggu katanya. Orang yang sering ngasih aku ini katanya roti bukan begini. Dia apain? Dilumat dulu. Dihalus-halus. Kemudian dia sopi ke mulutku. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau yang itu, yang ngasih itu, orang yang sudah meninggal. Siapa tuh? Itu yang kau caci-caci itu? Rasulullah SAW. Wah, akhirnya dia menangis. Dan dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat cerdas. Kata Umar bin Khattab berbicara kepada batu Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, kalau aku tidaklah melihat Rasulullah SAW mencium kau, maka aku tidak akan mencium. Tetapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Jadi kata ulama, ini menunjukkan bahawa Umar bin Khattab itu ketika dia berhadapan dengan syariat, maka dia tidak mendahulukan akalnya. Jadi akalnya itu dikalahkan dengan syariat. Dikalahkan dengan syariat. Jadi dia dahulukan apa? Syariat. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap Abu Bakar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya. Kemudian apa kata Utsman bin Affan? Akal Rasul. Jalas Rasul. Salatu Rasul. Aku makan kata Rasulullah. Kata Abu Utsman bin Affan seperti makannya Rasul. Rasulullah artinya kadang makan kadang tak. Kenapa? Tidak ada makanan. Kalau pulang bertanya kepada istri, ada yang dia makan hari ini? Tidak ada. Kalau begitu kata Rasulullah, aku puasa. Makanya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan walaupun dia nak makan apapun, dia mampu untuk membeli kerana duit dia banyak. Tapi dia tetap makannya seperti apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Begitu kata Utsman bin Affan, jalas tu Rasul. Aku duduk seperti duduknya Rasul. Bagaimana duduknya Rasul? Rasulullah SAW sering duduk di atas pasir. Rasulullah sering duduk bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. Sehingga Utsman bin Affan adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang miskin. Begitu juga kata Utsman bin Affan, salatul Rasul. Aku solat seperti solatnya Rasul. Bahawa Rasulullah SAW tidak pernah untuk melalaikan ibadah kepada Allah, untuk bersolat berjemaah, untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi Utsman bin Affan ini walaupun dia adalah kaya raya, hartanya melimpah, tapi hartanya itu tidak pernah untuk menjadi penghalang, untuk melalaikannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikapnya para sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di dalam hadis tentang babul Khufain. Khufain itu bagaimana cara menyapu sepatu. Di dalam Bulughul Maram. Jadi dalam buku fikih itu kan adanya namanya babul Khufain, bab dua sepatu. Memakai sepatu. Jadi orang memakai sepatu itu kalau di tempat-tempat yang termasuk di Timur Tengah, di tempat-tempat itu yang dinginnya luar biasa itu. Jadi dalam keadaan bersih, dari ada hadas kecil, hadas besar, ya, pakai sepatu itu. Tapi sepatu ada syarat-syaratnya juga. Setiap sepatunya harus menutupi dua mata kaki. Kemudian pakai sepatu, kalau batal wudu, maka sepatu tidak usah dilepas lagi.
Cukup muka, tangan, kepala, telinga, sepatunya cukup diusap baik. Ngusapnya sekali baik dari pucuk baik, kan? Usap pucuk. So, sepatu ni sekali baik. Sudah. Makanya kalau kita melihat di Mekah, di Madinah ada polisi-polisi pakai sepatu kan masjid kan? Ya kan? Nah, itu memang itu. Ya. Karena memang ada hadisnya. Jangan dibilang, ini orang ini tidak menghormati masjid nih. Kurang ajar, tidak boleh. Kita harus tahu. Karena ada hukumnya. Jadi di situ mengusap sepatu tu, jadi sepatu tidak dilepas lagi, langsung usap baik. Sekali baik, dipucuk. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau menurut pikiranku, kan sepatu kan yang kotornya di bawah, ya kan? Usap bawah. Tapi karena Rasulullah SAW mengusap pucuk, usap pucuk. Jadi dosa mikir kenapa ini tidak boleh. Ini orang samina wa ata'na. Cara kita taat kepada agama. Jadi dengan orang sekarang, orang-orang Islam liberal itu, ini berarti orang munafik. Ya. Cari Al-Quran, ayat Al-Quran ini tidak cocok lagi zaman sekarang ini. Nah ini kan. Jadi tidak ada yang seperti begitu. Ya, ini adalah sikap para sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Ya. Dan ini adalah memang kita sebagai umatnya untuk meneladani daripada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga yang paling penting bagi kita adalah bahwa Rasulullah SAW itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh dan teladan kepada Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Karena Rasulullah SAW itu adalah langsung dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah itu dalam hidupnya ketika dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, dalam keadaan senang, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan apa, semuanya semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, bagaimana sikap Rasulullah ketika Rasulullah sedang seperti dalam perang. Rasulullah SAW pamannya sendiri dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dibunuh, dicincang-cincang, matanya, cukil, telinganya dipotong, hidungnya, dadanya dibelah, mulutnya. Oh Rasulullah bukan main marah. Akan balas siapa yang berbuat itu. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siapa yang punya perbuatan itu? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi panglima. Yang memimpin adalah panglima umat Islam yang tidak pernah kalah setiap peperangan. Jadi Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW itu yang memang tidak ada pada manusia lain apa? Bagaimana sikapnya ya, sehingga dia adalah dalam menghadapi lawan dan kawan. Ini merupakan akhlak. Jadi kenapa kita ini umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini untuk mencontohkan akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Yang pertama adalah sempurna iman seseorang, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi itu standar. Jadi kesempurnaan iman seseorang, orang yang baik akhlak. Bukannya banyak solat, bukannya banyak puasa. Sebab ada orang banyak puasa punya solat, kadang-kadang akhlaknya kurang baik. Begitu juga kita harus baik akhlak ini karena kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat duduk bersama kepada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak, yang paling berat timbangan amalnya, ada dua sebab orang timbangannya yang paling berat. Pertama apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Ya kan? Takwa kepada Allah dan baik akhlak. Dan orang yang buruk akhlak itu kata Rasulullah SAW, walaupun dia beribadah, maka amal ibadahnya rusak. Rusak. Makanya ada dalam hadis itu katakan hadis muflis. Atadrul mal muflis? Tahu dah kamu orang yang bangkrut? Kata sahabat Rasulullah, ya bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya duit dan sebagainya. Bukan kata Rasulullah. Orang yang tidak punya duit, orang yang bangkrut itu orang yang yaitu umatku datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang menggunung, amal solat, amal puasa, amal haji dan sebagainya. Tetapi dia komplain dengan orang.
ketika dia hidup di dunia, dia mencaci si anu, memaki si anu, memukul si anu, mengambil barang si anu dan sebagainya. Ini kan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik. Akhirnya kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti orang itu datang semua, mengambil kebaikan-kebaikannya, akhirnya habis kebaikannya. Sementara orang masih banyak datang. Maka orang-orang itu ada melemparkan keburukannya, melemparkan dosanya, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Itu akibat daripada ketika akhlak itu buruk. Sehingga orang pun walaupun ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, maka ibadahnya rusak. Bahkan Rasulullah SAW itu dilapor oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin sekali sembahyang, salat malam dan siang melakukan puasa. Orangnya taat, tetapi dia mulutnya itu sering menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, wahai pinar, dia masih neraka. Jadi maka oleh karena itu bahwa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk sentiasa mencontoh, meneladani daripada diri Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang berpribadi akhlak yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah sedikit kajian kita tentang Ma'rifatul Rasul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan keterangan ini sedikit dapat memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita sedikit demi sedikit untuk memperbaiki akhlak kita, untuk mencintai apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.